Minangkabau terkenal dengan wilayah adat yang melahirkan ulama-ulama besar. Kiprahnya pun tidak tanggung-tanggung. Ulama-ulama asal Minangkabau banyak mendapat tempat di hati masyarakat Sumba dan tanah air. Sebut saja Inyiak Canduang. Kebesaran nama ulama asal Kabupaten Agam ini bahkan sampai dikenal sebagai salah satu pahlawan. Nama Inyiak Canduang sendiri kini tengah diusulkan jadi sosok pahlawan nasional. Namun ternyata, selain nama-nama yang akrab di telinga sekarang, ada beberapa ulama lain yang punya kiprah hebat. Mereka adalah ulama yang pernah mendapat peran penting dalam pendidikan agama Islam di Tanah Suci Mekah. Para ulama ini terkenal di Jazirah Arab Saudi medio 1800 hingga 1900-an. Kiprah para ulama ini dikutip dari tulisan Buya Zulhamdi Malin Mudo, mantan ketua MUI Padang Panjang yang juga founder Sekolah Adat Minangkabau. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya. 1. Ismail Al-Khalidi Al-Minangkabawi, 1844. Berasal dari Simabo Tanah Datar, inilah ulama Minang terawal di Mekah. Sampai saat ini karya beliau Kafayatul Gulam terus dicetak ulang dipelajari di pesantren Asia Tenggara, dan masih ada beberapa karya lain. Di masa padri beliau berdakwah di pulau-pulau yang terletak di kawasan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Kepri, Malaysia, dan lainnya. 2. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, 1916. Inilah ulama Indonesia paling cemerlang di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullah lahir di Nagari Koto Tuo, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 6 Zulhijjah 1276 H, 1860 M. Ia menutup usianya di Mekah pada 8 Jumadil Awal 1334 H, 1916 M. Dia menjabat sebagai Imam Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama NU. 3. Tahir Jalaluddin 1956. Berasal dari rumah gadang yang sama dengan Ahmad Khatib, ibu dari Syekh Tahir dan ibu Syekh Ahmad merupakan saudara kandung. Belajar di Mekah dan Mesir, setelah lama mengajar di Mekah beliau menetap di Malaysia sampai wafat. 4. Syekh Khatib Kumango, seorang ulama ahli qiraat, tercatat ia merupakan guru dari beberapa ulama Minang yang belajar di Mekah. Identitas beliau tidak banyak diketahui. Ia bukan Syekh Kumango, guru silik Kumango Batu Sangkar. 5. Abdul Karim Amrullah, 1945. Ayah Buya Hamka, murid kesayangan Syekh Ahmad Khatib pernah mengajar di Masjidil Haram dan di rumah Hafsyah Kemenakan Ahmad Khatib. Kemudian ia kembali ke Minangkabau berdakwah dan mendirikan Tawalid Padang Panjang. 6. Syekh Jamil Jambek, 1947. Dalam biografi beberapa ulama Minang disebutkan bahawa mereka belajar ke Nyiak Jambek di Mekah. Nyiak Jambek belajar dan mengajar di Mekah selama 9 tahun. 7. Syekh Jamil Jaho, 1945. Dua orang murid Syekh Ahmad Khatib yang diberi izin mengajar di Masjidil Haram adalah Abdul Karim Amrullah dan Nyiak Jaho. Beliau menetap di Mekah 10 tahun, berangkat usia 33 tahun. 8. Syekh Makhdum Tanjung Bingkung Solo, 1943. Setelah diuji oleh ulama Mekah selama 3 hari, akhirnya beliau diizinkan mengajar di bawah Kaabah. 3 tahun kemudian beliau pulang ke Minang membantu Nyiak Canduang. 9. Syekh Janan Taib, 1946.
Ulama ini berasal dari Sariak Sungai Puak Agam. Ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih alamiat sarjana dari Al-Azhar Mesir. Setelah itu ia mendirikan dan guru di Sekolah Indonesia Mekah. 10. Syekh Yasin Fadani 1991. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani adalah seorang ahli sanad hadis, ilmu falak, bahasa Arab, dan pendiri Madrasah Darul Ulum Al-Diniyah, Mekah. Beliau berasal dari kayu tanam, guru di madrasah yang beliau dirikan serta lahir dan wafat di Mekah. Ia merupakan putera ulama terkenal, Syekh Muhammad Isa Al-Fadani asal Padang, Sumatera Barat. Demikianlah 10 ulama besar Minangkabau.